apakah Grab ini layak ya membeli GoTo? Tapi yang beli sahamnya GoTo ini akan dirugikan dengan hilangnya Aceng. Ya, ini rame lagi ya Pak ya, isu Grab ini bakalan caplok lagi nih Grab. Dan dalam dunia persilatan, dunia perojolan ya, pada galau nih, gimana nasib mereka nantinya? Apakah bakalan ada PM massal dengan bergabungnya itu Grab sama Gojek? Karena itu kan membuat driver ini kan terlalu banyak ya jumlahnya ya. Dan kebanyakan driver ini udah jelas gak bagus. Meskipun sekilas nantinya tuh gak akan ada lagi persaingan ya antara Grab sama Gojek ketika mereka ini bergabung. Tapi dengan banyaknya driver, itu tuh membuat per individu driver ini nanti bakalan dapat duitnya tuh jadi semakin sedikit. Analoginya tuh kayak satu kue ya, kue tart yang bulat itu kamu bagi 10 ya. Mungkin satu orang itu bisa makan dengan kenyang, dengan nyaman, dengan enak. Tapi kalau satu kue yang sama itu dibagi 20, dibagi 30, nah satu orang ini cuma dapat bagian kecil aja. Otomatis kenyang enggak, dapatnya cuma icip-icip, kelaparan pasti. Dan korban dari gabungnya Grab dan GoTo atau Gojek ya, ini enggak cuman di drivernya aja, tapi juga nanti akan ada korban di karyawan kantornya. Karena buat apa sih IT double-double? Nggak perlu. Tim marketing juga sama, ngapain ya double-double? Ya pasti yang dipilih tuh yang marketingnya yang efektif. Sisanya ya mungkin bakal di-cut, kena pecat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Grab ini nantinya ini akan mudah ya mencaplok Gojek atau GoTo ya nama perusahaannya ya. Dan apakah GoTo ini perusahaan yang ecek-ecek ya sehingga ini bakalan mudah dicaplok oleh Grab. Nah ini tonton video ini sampai selesai ya, karena kita kali ini nih mau bahas tentang fundamental GoTo. Apa iya sih secara sisi fundamentalnya ini GoTo ini mampu ya bisa dengan mudah diakuisisi oleh Grab. GoTo itu induk usahanya dari Gojek ya. GoTo itu sebenarnya sudah merger ya antara dua perusahaan besar yaitu Gojek dan Tokopedia. Jadi Gojeknya sendiri sudah gede, Tokopedianya sendiri juga sudah gede ya. Ya meskipun saham Tokopedia ya ini sebagian besar udah dibeli sama TikTok, tapi intinya GoTo ini tetap solid ya dengan 77% investornya dari masyarakat non-warkat. Datanya tuh ada tuh di sini nih saya tampilin ya. Nah, sekarang apa sih masyarakat non-warkat itu? Jadi intinya masyarakat non-warkat itu pemegang sahamnya GoTo ini yang tidak punya surat, tapi mereka pegang sahamnya ini by digital. Nah, siapa sih orang-orangnya? Yaitu bisa individual, bisa retail, bisa kamu, bisa saya, bisa tetanggamu, siapa aja bisa ya. Atau paling gampang ya kita sebut rakyat Indonesia lah ya. Jadi orang beli saham GoTo ini bisa mulai pakai uang 100.000, bisa pakai uang 1 juta, bahkan uang 10.000 aja loh bisa. Jadi di sini sangat jelas ya, karena tadi 77% ini pemilik GoTo itu adalah masyarakat non-warkat. Itu artinya pemilik langsung GoTo itu ya rakyat. Jadi ini perusahaan milik rakyat nih, kenapa nggak jadi BUMN sekalian? Meskipun ya 53%-nya dari masyarakat non-warkat ini miliknya asing, ya, tapi sebesar 47% tuh banyak ya, 47% sahamnya GoTo ini miliknya masyarakat non-warkat yang lokal. Artinya ini milik orang Indonesia. Nah dari sini aja ya, kalau Grab ini mau caplok Gojek, ya dia harus deal dong sama pemilik saham dari GoTo yang jumlahnya tadi itu 77%. Jadi kalian bisa bayangin nih, gimana ribetnya. Kalau misalkan pemilik 77% ini adalah satu PT, nah Grab kan bisa nih dealing sama satu PT tersebut. Jadi nanti ketemu nih angka enaknya tuh gimana. Tapi kalau misalkan 77% ini miliknya masyarakat non-warkat, artinya Grab itu harus dealing nih, harus kasih tender offer nih ke semua masyarakat non-warkat yang jumlahnya 77% tadi. Nah ini ribet banget nih. Karena di dalam 77% itu tadi ya, itu ada mungkin ratusan ribu kepala atau jutaan kepala manusia ya, yang bisa aja pendapat satu sama pendapat lainnya itu beda-beda ketika mereka harus dealing sama Grab.
Meskipun ya namanya sulit ini bukan berarti tidak mungkin ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Nah masalahnya kalau di link kayak gini ini kan berarti Grab harus punya capital yang lumayan gede nih. Karena ya ini Grab tentu ya ini harus bisa beli sahamnya masyarakat non-warkat yang jumlahnya banyak ini dengan harga premium. Nah ini bisa nggak sih Grab ini? Nah pertanyaan sekarang kenapa sih harus Grab ini belinya pakai harga premium, nggak bisa beli pakai harga saham yang sekarang? Ya karena emang berapa sih harga saham Goto sekarang ini? Harganya itu kan update per 11 Mei ya 2025, harga Goto itu di Rp81 per lembar sahamnya. Artinya kalau kamu beli 100 lembar itu aja cuman 8.100 ya, setara sama satu kali makan kamu ya. Nah itu bayangin murah sekali kan. Nah sekarang pertanyaannya dibalik nih, misalkan ada orang mau beli saham kamu ya untuk mengakuisisi Goto, mau nggak kamu dibayar Rp81? Ya pasti nggak mau dong, Bu dong, iya nggak? Pasti kamu maunya dapat untung dong, dapat capital gain dong, masa Rp81? Karena gini, investor Goto ini udah tahu bahwa Goto ini perusahaannya gede. Wong market cap-nya aja sampai 96 triliun. Dan ketika harganya ini murah, cuman Rp81 ya udah jadi bancaan pastinya. Semua orang pasti mau beli Goto karena saking murahnya ya. Dan mereka yang beli saham Goto ini mereka sebenarnya nggak perlu nabung Pak. Mereka cukup skip ya satu kali makan siang aja atau satu kali makan malam aja untuk bisa beli satu lot atau 100 lembar saham. Jadi mereka akan berpikiran nih ngapain jual saham yang nilainya cuma Rp81 ya pasti kan maunya dibeli harga premium dong, misalkan Rp500. Nah ini udah lebih dari 5 kali lipat nih. Berarti kalau uangmu ini ada 1 juta, nah 1 juta ketika dibeli sama Grab ini di harga 500 atau 5 kali lipat ya 1 jutamu kan jadi 5 juta ya. Tapi itu pun itu belum menyelesaikan masalah. Gimana yang beli saham Goto pada saat IPO di harga 300. Nah berarti kalau cuman naik 500 ya mereka tetap rugi karena 300 ke 500 ini cuman nggak sampai 2 kali lipat, cuman 1,8 kali lipat. Artinya ya mereka belum cukup cuan nih, meskipun duitnya itu nanti diganti sama Grab. Nah mungkin mereka akan minta Rp1.000, yang artinya itu sekitaran 3 kali lipat atau 300% maunya ya. Ya ini yang bikin dealingnya antara Grab sama Goto ini jadi sulit, karena di dalam Goto ini kan ada pemilik, dan pemiliknya ini bukan satu PT tapi ya pemiliknya ini masyarakat, jumlahnya gede lagi 77%. Nah ini nyusahin nih. Jadi akuisisi Goto oleh Grab ini melelahkan sekali Pak ujungnya Pak. Masa iya pasang tender offer ke ratusan kepala, jutaan kepala manusia satu persatu kayak gitu? Ya kayaknya kurang kerjaan sih. Nah sekarang kita masuk ke keuntungan dari Goto. Apakah Grab ini layak ya membeli Goto? Apakah Goto ini seburuk itu ya, sejelek itu sampai harus dibeli, dicaplok sama Grab? Ya sebenarnya kalau kita lihat jangkauan pasarnya ya Goto itu udah sampai kemana-mana ya. Gojek itu sampai ke pedesaan, sampai pelosok itu ada Gojek. Nah masalahnya Grab itu juga ada, sama di mana-mana ada, di pelosok desa juga ada. Jadi sebenarnya bergabungnya Goto sama Grab ini ya cuman bakalan jadi penguasa tunggal aja, alias monopoli pasar ya. Dimana ya mungkin Maxim atau InDriver ini nggak bakal bisa ngejar performanya gabungan Goto sama Grab. Dan ini sebenarnya anomali sekali, karena biasanya ya perusahaan itu mencaplok perusahaan lain itu karena ada maunya. Misalkan dia mau marketnya, mau pasarnya. Ya daripada mulai dari awal keluar duit banyak, ya kan mending akuisisi perusahaan orang lain aja ya. Tapi masalahnya Grab itu juga punya pasar yang sama Goto. Jadi ya buat saya sendiri sih ini sebenarnya nggak perlu atau nggak penting-penting amat lah untuk Goto ini dibeli sama Grab. Karena apa? Ya kita bisa lihat laporan keuangannya aja deh. Kalau lihat dari 2021 kuartal 1 sampai kuartal 4, performa Goto itu minus terus ya.
kurung di sini ya, ini artinya ini dia minus. Artinya di sini Gotoh rugi. Dan ruginya itu gede banget, Pak. Sampai triliunan per tahunnya. Ya kita bisa lihat di sini lah kuartal satunya ya, 1,18 triliun. 1,811 B itu bacanya 1,8 triliun ya. Dan itu terus rugi tuh. Jadi 4,4 triliun, 5,2 triliun, 9 triliun. Ini artinya makin bulan bertambah, Gotoh ini makin rugi terus. Nah, kalau Gotoh ini kondisinya ya persis kayak gini, ini layak banget buat diakuisisi atau buat dibeli sama Grab dengan segala kesulitan ya cara belinya ya. Nah ini ya juga wawasan buat para driver nih. Kalau kalian yang driver Gojek ini merasa udah kerja bertahun-tahun dan merasa nih, masa sih Gojek ini nggak untung-untung, orang dia ngambil persenannya tuh banyak banget, masa sih nggak untung ya? Ini kita bisa lihat nih di laporan keuangannya. Karena faktanya ya mereka ini rugi besar. Tiap bulan mereka tambah rugi terus. Nah kerugiannya ini buat apa? Ya biasanya ya buat iklan. Dan kalau kalian inget ya, iklan Gotoh ini mereka bisa sampai nge-hire artis-artis Korea loh. Opa-opa Korea tuh dia hire buat ngiklanin Gotoh. Nah sekarang kita lihat nih laporan keuangannya di tahun 2024, tahun 2025. Karena ternyata ya ini kita lihat 2024 ruginya Gotoh ini bisa kita lihat semakin berkurang ya. Kuartal 1 2024 ini masih mereka rugi 800 miliar. Kuartal kedua ini ruginya ini nambah gede. Ya nggak tahu ya, mungkin habis bagi-bagi THR mungkin ya. Tapi di kuartal ketiga ruginya itu cuma 1,6 triliun. Dan kuartal keempat ini balik lagi jadi 800 miliar. Artinya ruginya ini makin mengecil. Ajaibnya ya, di kuartal pertama 2025 ruginya Gotoh ini cuman tinggal 200 miliar aja. Wah, artinya performa Gotoh makin bulan makin bagus nih. Karena keuntungan mereka ini sudah membesar, yang artinya rugi mereka semakin kecil dan nanti kita bisa lihat nih prediksi kuartal ketiga, kuartal keempat nih bakalan untung jadinya, udah nggak rugi lagi. Dan ini bagus banget ya performance-nya ya daripada Gotoh yang zaman dulu, yang dia terus rugi terus nggak pernah dapat untung. Udah motong sana sini ya, ngurangi porsinya driver, masih rugi lagi. Cuman masalahnya ya, kalian tahu nggak sih kenapa ya Gotoh ini bisa punya keuntungan yang bisa nutup kerugian mereka, bahkan mungkin kedepannya itu bakalan untung, yaitu dengan cara menekan drivernya dengan adanya program Aceng. Jadi kalau misalkan dari kacamata driver, Aceng itu sungguh merugikan driver. Tapi ini beda cerita kalau kacamatanya investor. Karena Aceng ini jelas-jelas menguntungkan investor. Karena perusahaan itu yang tadinya rugi, ini makin ruginya sedikit dan kedepannya ini mungkin akan untung. Perusahaan untung, investor pasti seneng. Apalagi investornya ya tadi 77% itu masyarakat non-warkat. Jadi di sini kalian udah bisa melihat ya bahwa strategi Aceng ini nggak bakal bisa hilang, Pak. Bahkan kalau bisa jadi seceng tuh. Supaya apa? Supaya perusahaan ini untungnya ini lebih cepat atau untungnya lebih gede. Dan perusahaan yang punya untung ya otomatis nanti dilirik sama investor lebih banyak lagi. Yang nantinya ujungnya ini bisa membuat nilai sahamnya ini naik. Jadi ini ironi nggak sih? Ya ironi sebenarnya. Karena musuh driver, ya kalau udah lihat dari sini ya, kalian pasti udah paham. Musuh driver Gojek itu bukan perusahaan Gojek. Musuh driver Gojek itu ya masyarakat sendiri, kita sendiri. Bahkan driver itu yang beli saham Gojek, yaitu musuhmu sendiri. Jadi karena nggak bisa dibantah, Pak, yang namanya investor itu maunya untung. Perusahaan untung, nggak mau dong maunya rugi terus. Buat apa mereka kasih duit ya, beli saham habis 1 juta, habis 10 juta, kalau perusahaan rugi terus ya investasi mereka ya jadi abu lama-lama. Kan mereka nggak mau ya, pastinya mereka pingin 10 juta mereka jadi 100 juta ya, pasti mereka mau seperti itu. Dan
yang memang ditumbalkan ya, dikorbankan ya para drivernya, disuruh kerja terus ya, tipes lama-lama. Dan sebagai informasi aja ya, kalau perusahaan lain itu komposisinya nggak kayak gini nih. Di perusahaan lain 77% ini nih biasanya miliknya PT-nya, bukan miliknya masyarakat non-warkat. Masyarakat non-warkat itu biasanya cuma dikasih porsi 20-30% aja, yang 40% juga ada itu, tapi masih masuk akal lah. Cuman kalau di Gotoh ini masyarakat non-warkatnya aja udah 77% itu. Artinya owner dari perusahaan Gotoh sendiri ini jualan ini. Ketika ada pembeli ya dia lepas sahamnya. Ya ini lucu ya. Ada perusahaan yang modelnya gini nih. Karena kalau dilihat komposisinya, ini Cina ini punya 7%, Singapura punya 7%. Sementara PT anak bangsa atau PT-nya sendiri ini cuman punya 2%, ya lucu ya. So dari data inilah ya, ini kan saya berulang kali mengedukasi kalian ya, yang masih tetap terus pingin jadi driver Gojek. Ya kalau ada kesempatan keluar dari Gojek, misalkan sempat ngumpulin uang, nabung, ya keluar usaha aja. Jangan terus di Gojek. Gantunginlah jaket kamu, helm kamu, gantungin. Usaha sendiri. Karena kamu harus terima fakta, kalau terus stay di Gojek, aceng ini nggak akan pernah bisa dihapuskan. Mau kamu demo-demo ke pemerintah, tetap Gotoh nggak akan ngilangin aceng. Karena kembali lagi, Gotoh ini bukan perusahaan milik satu orang. Gotoh ini milik mayoritasnya 77% masyarakat. Misalkan kalau pemerintah ini nekat ya dengan aturan, dengan paksaan, kemudian Gotoh menghilangkan aceng, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya investornya, masyarakatnya, ya kita sendiri juga. Kalau saya sendiri sih saya nggak beli ya, tapi yang beli sahamnya Gotoh ini akan dirugikan dengan hilangnya aceng. Karena tanpa aceng artinya Gotoh akan kembali lagi nih di tahun-tahun kegelapannya, di tahun 2020-2021, di mana bukannya mereka mencetak laba bersih, tapi mereka ini malah mencetak rugi bersih, Pak. Dan ruginya itu makin bulan makin nambah. So, gimana menurut kalian? Apakah tetap mau ini ya ujungnya ini aceng ini dihentikan, kemudian investornya marah-marah, atau ya tetap minta pemerintah dengan cara demo-demo itu untuk menghapuskan aceng? Yang artinya ya kalau balik lagi ke zaman dulu, Gotoh akan mengalami kerugian yang makin besar, investornya akan hilang percaya, artinya mereka akan cut loss ya. Kemudian sahamnya terjun bebas, terus disuspend, dan ujungnya apa? Ya ujungnya ya drivernya rugi, investornya rugi, orang kantor juga rugi, ya semua rugi. Gara-gara Gotoh mungkin bakalan gulung tikar kalau kayak gitu.